Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Ini pesan semesta atau pesan penting dari Tuhan untuk zodiak Aquarius, Gemini, Libra. Yang ini Aquarius, yang ini Gemini, yang ini Libra. Yuk, kita lihat yuk. Pesan penting dari Tuhan untuk zodiak Aquarius, Gemini dan Libra. Ini periodenya 20 April sampai akhir Mei tahun 2021. Tapi energinya udah ditarik dari sekarang ya. Coba kita lihat ada apa pesannya ya untuk zodiak Aquarius. Dari mulai saya reading sampai akhir Mei tahun 2021. Pesan penting dari Tuhan untuk zodiak Aquarius seperti zodiak Aquarius ini akan ada yang mendapatkan kedudukan atau pekerjaan yang sangat baik, atau akan ada yang mendapatkan pangkat atau kenaikan jabatan, atau misalnya akan ada pertolongan dari seseorang yang membawa rezeki untuk kalian. Bisa ada yang membayar hutang kepada kalian, ada juga yang memang sepertinya memberikan pertolongan pekerjaan, atau misalnya akan ada yang ngelamar di sini. Dan pesannya dari Tuhan untuk kalian ya, ada beberapa dari kalian harus berhati-hati dengan keuangan, dengan kedudukan kalian, karena kalau tidak hati-hati kalian ini akan tergelincir ke hal-hal yang akan membuat kalian bermasalah. Misalnya ada pekerjaan yang akhirnya kalian salah misalnya ada apa ya, misalnya ada di akuntansi, misalnya ini ada beberapa yang tidak kalian isi atau teliti sehingga suatu saat akan merugikan kalian. Atau misal di usaha, kalian harus hati-hati dan jeli, karena kalau tidak jeli kalian akan mendapatkan kerugian. Jadi kalau kalian ingin melaunching suatu produk ke pasaran atau membuat produk apapun itu, harus benar-benar diteliti bahwa bisa diterima atau tidak di pasar gitu ya, seperti itu. Atau misal pekerjaan tuh harus benar-benar teliti, karena takutnya kalian tidak ada kesalahan yang mengakibatkan kalian akan rugi suatu saat nanti. Bisa kehilangan pekerjaan, bisa juga kalian akan kehilangan uang yang banyak, seperti itu. Dan ada beberapa dari kalian ini harus berhati-hati dengan pernikahan, karena pernikahan kalian mungkin ada beberapa yang ada gangguan orang ketiga, atau misalnya ada beberapa yang memang tergoda dengan orang ketiga. Ini bisa digoda atau tergoda, jadi kalian harus hati-hati. Dan ada beberapa dari kalian yang misalnya mau menikah atau mau bertunangan, kalian harus istilahnya mempertimbangkan baik-baik apapun itu ke depannya. Jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru takutnya kalian salah pilih atau salah menentukan pilihan, seperti itu. Jadi kalian harus lebih hati-hati dulu ya, dan kalian harus tetap berjuang untuk mendapatkan apapun. Kalian jangan mudah menyerah, jangan mudah tersulut emosi, jangan mudah marah, atau jangan mudah berprasangka buruk kepada orang lain, karena kalau itu bisa kalian manage secara baik, kalian akan mendapatkan kedudukan yang baik, akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekeliling kalian. Bisa dari atasan kalian, bisa juga dari misalnya kalian punya usaha, kalian bisa dipercaya untuk istilahnya orang menitipkan barang di tempat usaha kalian itu misalnya. Jadi dipercaya gitu, ada kepercayaan dari orang-orang, dan itu membawakan keseimbangan
dalam pekerjaan ataupun usaha kalian, dalam kehidupan kalian. Dan kalian lebih harus saling memberi, saling menerima, itu harus seimbang ya. Bisa dengan rekan bisnis, dengan misalnya orang yang kalian cintai, dan keluarga. Jadi harus saling memberi, saling menerima. Jangan menerima terus atau jangan memberi terus, karena harus seperti itu. Dan kalian harus mencari orang yang benar-benar bisa diajak kerjasama dengan baik, bisa rekan kerja ataupun pasangan hidup, yang memang bisa menanggung semuanya, baik senangnya atau susahnya, baik dalam memajukan usahanya. Kalian harus mencari orang yang benar-benar mau berjuang bersama kalian, bersama-sama, entah untuk memajukan usaha ataupun untuk berumah tangga atau membina hubungan ya. Bisa juga kalian harus mencari partner kerja yang baik kalau kalian memang bekerja, karena kalau tidak itu akan menghambat kelancaran dalam usaha atau pekerjaan kalian, dan itu otomatis itu akan berdampak kepada materi ataupun kedudukan yang kalian punya. Dan beberapa dari kalian memang akan mendapatkan kedudukan yang sangat baik, ini terutama orang-orang politik atau pemerintahan, dan akan ada yang memang sangat sukses di bidang dagang atau usaha, dan juga ada yang sukses di bidang tani. Tapi di sini ada yang ada yang sukses di bidang terapi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memang udah ahli di bidang terapi, akan membuka usaha sendiri dan akan merekrut anak buah seperti itu ya. Dan kebimbangan yang kalian rasakan saat ini ataupun kemarin-kemarin udah mulai hilang, udah mulai nggak ada ya, karena terganti dengan keyakinan kalian bahwa kalian akan terus maju gitu. Jadi pesan semestanya, kalian harus benar-benar memanfaatkan anugerah ini untuk kemajuan kalian. Kalian harus tetap berjuang agar kalian mendapatkan hasil yang sangat baik. Begitu kali ya untuk zodiak Aquarius. Semoga ini resonate dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan beberapa dari kalian memang harus berhati-hati dengan orang-orang di sekeliling kalian, karena ada indikasi orang itu ingin memanfaatkan kalian, entah keuangan ataupun pekerjaan kalian. Kalian harus hati-hati ya dengan orang-orang seperti itu. Apabila kalian sering melakukan kebaikan kepada mereka tapi mereka hanya memanfaatkan saja, tidak ada keseimbangan timbal baliknya dengan kalian, misalnya susah senang. Misalnya kan nggak semua orang itu nggak selalu semua orang itu pasti butuh bantuan orang lain kan. Misalnya kalian punya uang, pasti butuh bantuan yang lain kan, atau kalian nggak punya uang pasti ada butuh bantuan yang lain, seperti itu. Jadi ya kalian harus teliti lagi ya untuk mencari entah teman kerja atau apapun itu yang kira-kira seimbang dengan kalian, bisa susah atau senang bareng-bareng seperti itu. Kalau hanya ingin dibantu saja, mendingan gak usah, mendingan pergi aja, mendingan cari yang lebih baik lagi gitu. Masih banyak yang mungkin tulus sama kalian untuk berteman ataupun berhubungan ya. Untuk zodiak Aquarius, pesan semesta seperti itu. Jadi intinya dari beberapa dari kalian ini harus benar-benar berhati-hati. Jadi harus mencari entah teman hidup ataupun teman kerja yang memang harus yang seimbang, ada saling memberi dan menerima. Karena kita itu kalau menerima terus juga nggak bagus, memberi terus juga nggak bagus. Dan ada beberapa yang memang punya hubungan itu seperti pokoknya kalian harus hati-hati dengan hubungan itu. Kalau misalnya menambah kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau kira-kira toksik, mendingan kalian cari yang lebih baik lagi. Dan kalian harus berhati-hati kalau untuk usaha, karena benar-benar harus hati-hatinya, karena kalau kalian nggak hati-hati itu akan membawa kerugian buat kalian gitu. Untuk Aquarius mudah-mudahan dimengerti ya, penyampaian saya mungkin agak kurang spesifik atau gimana Pak. Ini untuk zodiak Gemini, pesan dari Tuhan untuk zodiak Gemini dimulai saya reading saat ini sampai akhir Mei tahun 2021. Ini untuk zodiak Gemini ini kemarin ini banyak kebingungan, banyak kesedihan, ada juga yang memang habis ditinggalkan oleh orang-orang yang kalian cintai ya, seperti ada yang meninggal atau misal ada perceraian,
Ada juga misalnya ditinggal oleh anak atau sanak saudara yang jauh, misalnya bisa meninggal ataupun pergi jauh, merantau jauh. Dan kalian juga ada yang habis putus cinta atau bercerai seperti itu ya, beberapa bulan ke terakhir ini. Tetapi kalian ini mulai sekarang ini seperti ada pertolongan dari Tuhan. Ada juga yang mengalami kebangkrutan atau dikucilkan oleh orang-orang di sekeliling kalian. Dan saat ini kalian seperti diberikan pertolongan oleh Tuhan di saat kalian lagi merenung, lagi introspeksi diri, lagi seperti menanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa ini terjadi. Jadi kalian diberi kekuatan oleh Tuhan, ada pertolongan, seperti misalnya kalian mendapatkan pekerjaan, atau kalian seperti ada yang memberikan pencerahan kepada kalian, misalnya dari orang-orang yang memang bijaksana ya, yang membuat kalian menjadi bersemangat lagi. Bisa ini ustadz atau guru spiritual, atau misalnya pokoknya tokoh-tokoh agama yang memang paham di bidang agama, atau orang-orang yang kalian percaya dan memang punya kebijaksanaan yang sangat baik. Dan segala kekurangan ataupun segala kesedihan kemarin, segala kekurangan secara ekonomi atau kehancuran rumah tangga ataupun keluarga ini, ataupun ada yang meninggal, jadi benar-benar membekas dan itu belum bisa kalian lupakan. Jadi pesan semestanya semua itu adalah cobaan hidup untuk kalian. Kalian harus sabar, harus punya harapan yang sangat baik bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan kalian jangan terlalu bersedih terus-terusan. Dan kalau kalian bisa, itu suatu saat akan berbuah kesabaran yang sangat baik. Bisa kalian diberi kemampuan dalam supranatural atau spiritual. Bisa juga kalian diberi kemampuan dalam misalnya memanage usaha ataupun pekerjaan. Tahu-tahu kalian membuka usaha dan usaha kalian maju, atau misalnya kalian tuh belum punya pekerjaan, dikasih pekerjaan, ada yang ngajak bekerja. Jadi ini akan berbuah manis. Tapi misalnya mungkin hari ini belum terasa, tapi kalau kalian sabar, ini akan ke depan itu akan ada buahnya yang baik. Dan ada beberapa memang kalian yang memang seperti putus asa, ditinggal oleh orang-orang yang kalian cintai, bisa meninggal atau bisa bercerai, pokoknya ini bisa kehancuran usaha ataupun pekerjaan. Tapi kalian harus terus tetap berjuang, jangan menyerah, jangan mudah putus asa. Kalian harus tetap berjuang untuk mencari penghidupan ataupun rezeki dimanapun kalian berada. Misalnya bisa keluar negeri, bisa keluar kota, atau bisa di daerah kalian sendiri. Dan kalian harus yakin dan percaya bahwa semua itu ada akhirnya, seperti itu. Jadi intinya ini seperti kalian tuh diberi cobaan, jadi disarankan untuk kuat sama Tuhan, karena di semua cobaan yang kalian alami saat ini pasti ada kebahagiaan. Ada buahnya tuh, akan ada yang menjadi orang spiritual, bisa misalnya orang-orang spiritual atau punya kemampuan di bidang kebatinan, atau bisa menjadi seseorang yang seperti ustadz, kiai gitu, atau membimbing orang lah. Ada juga yang memang akan sukses di bidang usaha. Ada juga yang memang kalau nggak punya pekerjaan, ada yang memberikan pekerjaan atau jalan rezeki. Dan kalau itu kalian istilahnya bisa berjuang, bisa bersabar, kalian akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Itu ya, kalian harus bersabar. Jadi cobaan-cobaan yang kalian alami saat ini, kalau kalian sabar, insya Allah akan ada buahnya yang manis, ada hadiahnya dari Tuhan. Jangan putus asa. Ini buat zodiak Libra ya, pesan dari Tuhan dan untuk zodiak Libra. Dari mulai saya reading saat ini sampai akhir Mei tahun 2021. Mudah-mudahan jangan kepotong ya videonya. Ini untuk zodiak Libra. Jadi kalian itu mungkin harus bersabar, harus selalu memilah dan memilih apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian lakukan. Kalian harus banyak pertimbangan
Jangan mudah terbawa dengan hal-hal yang tidak baik, entah omongan atau pengaruh-pengaruh yang tidak baik, dan segala kesedihan yang kalian selama ini, entah ini kekurangan materi atau misalnya karena banyak perselisihan atau apapun itu, atau kebangkrutan dalam kehidupan ataupun rumah tangga ataupun pekerjaan, kalian harus sabar, karena kalau memang kalian sabar beberapa bulan ke depan ini akan ada pekerjaan atau akan ada seperti pertolongan dari Tuhan ya. Bisa ini pekerjaan, bisa ini jalan kehidupan, jalan rezeki, jalan usaha. Bisa juga kalian ini akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar menolong kalian. Seperti itu. Jadi kalian jangan terlalu terus-terusan bersedih, jangan terlalu terus-terusan terpuruk karena kekurangan ekonomi ataupun apapun itu. Kalian harus menenangkan diri, kalian harus bersabar, harus menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan. Jangan terus-terusan seperti dunia ini seperti mau seperti apa ya, untuk hidup itu susah banget, terasa berat banget hidup. Kalian harus sabar, harus benar-benar sabar. Dan kalau benar-benar kalian bisa, ini akan mendapatkan hadiah ya, seperti kalian akan misalnya diberikan itu sebagai pekerjaan atau jalan kehidupan, rezeki, usaha. Dan kalian juga harus mulai bijaksana lagi secara berpikir ataupun bertindak. Harus punya apa ya, seperti kebijaksanaan, seperti kamu tuh harus memilah dan memilih. Kamu harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Jangan udah tahu salah karena misalnya orang itu orang tua atau orang-orang yang kalian cintai, tetap aja kalian ikut-ikutan. Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Dan itu akan membuahkan istilahnya kejadian di masa lalu yang dulu-dulu, kehidupan dulu-dulu yang pernah kalian alami, mungkin kepahitan atau apapun itu akan terulang lagi kalau kalian belum bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kalian bisa memperbaiki diri, memegang cahaya kebenaran di hati kalian, bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut kalian bela atau tidak, mana yang bisa kalian perjuangkan, kalian akan mendapatkan materi yang selama ini kalian inginkan dan kalian bisa menikmatinya. Tapi cahaya kebenaran di hati kalian harus tetap bersinar, jangan redup karena kehidupan atau karena pengaruh lingkungan apapun itu, karena kebaikan itu bisa merubah ketidakbaikan. Itu bisa, walaupun itu misalnya dari keluarga sendiri ataupun dari orang sekeliling kalian. Kalau misalnya kalian tidak bisa merubah orang lain, rubah diri kalian sendiri dulu. Gitu, seperti itu. Jadi ini lebihnya ke pesan moral ya. Dan mungkin banyak zodiak Libra ini yang banyak kesedihan atau kekurangan secara ekonomi. Kemarin-kemarin bahkan sampai sekarang masih ada. Dan itu harus seimbang secara lahiriah, secara batiniah, secara kebaikan dan kebenaran. Dan itu akan membuahkan kalian menjadi orang yang baik, orang yang beriman, orang yang sabar dan sadar, orang yang istilahnya tahu mana yang salah, mana yang benar, dan itu rezeki akan datang. Seperti itu. Kalau kalian udah menjadi orang yang seperti itu, rezeki itu bisa besar atau kecil ya, tergantung takaran kita, tapi seenggaknya lancar. Seperti itu ya zodiak Libra. Semoga ini menjadi bahan renungan buat kalian. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.